didukung oleh Sarung Al-Samsi. Ribuan pelaku dan pekerja wisata berunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, menuntut pencabutan surat edaran larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Deddy Mulyadi. Terbongkarnya kasus prostitusi online yang dikendalikan seorang narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta, berbuntut pemindahan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Pemirsa, laga penentuan tiket ke semifinal antara Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia diprediksi berlangsung ketat. Apalagi Malaysia membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak berikutnya. Selain itu, pelatih Indonesia Gerald Vandenberg mengakui Malaysia merupakan tim yang bagus yang dihuni pemain-pemain berkualitas. Akankah Indonesia yang sedang memuncaki klasemen sementara Grup A bisa menaklukkan Malaysia? Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia digelar malam ini. Para supporter berdatangan menantikan kemenangan Timnas Garuda Muda atas Harimau Muda Malaysia. Supporter Timnas Garuda Muda berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka akan menyaksikan dan memberikan dukungan untuk Timnas Garuda Muda di laga terakhir penentuan Grup A di Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 menghadapi rival bebuyutan Timnas U23 Malaysia. Laga Grup A antara Timnas U23 Indonesia melawan Timnas U23 Malaysia akan menjadi penentu langkah Garuda Muda menuju babak semifinal. Laga penentuan tiket ke semifinal ini diprediksi akan berlangsung ketat. Apalagi Malaysia membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Garuda Muda saat ini memimpin klasemen Grup A dengan poin 6 hasil dari kemenangan atas Filipina dan Brunei Darussalam. Dukungan dari para supporter diharapkan dapat memicu adrenalin dan semangat para pemain muda Indonesia dalam pertandingan penting ini. Nah pemirsa, saya ajak Anda untuk mengetahui duel antara Indonesia versus Malaysia yang sedang berlangsung dalam laga penentuan semifinal Piala AFF U23. Kita langsung bergabung dengan reporter Shena Damayana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shena, seperti apa pertandingan pada malam ini dan seperti apa pula semangat dari para supporter? Ya, selamat malam pemirsa, mengabarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini. Jika dilihat pemirsa situasi terkini, ini banyak masyarakat atau supporter yang keluar dari stadion. Dikarenakan tentunya ini sudah dibunyikan peluit babak pertama, di mana tentunya masyarakat ini harus juga beristirahat dari ketegangan yang berada di lapangan tadi. Mengingat pemirsa tadi Timnas Indonesia dan juga Timnas Malaysia ini sempat jual beli serangan tentunya untuk bisa meluruskan asa merebut gelar di Piala AFF U23 2025, di mana terlihat juga pemirsa di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno ini ribuan pengamanan telah disiagakan tentunya untuk menjaga asa dari Timnas Garuda Muda Indonesia. Dan pemirsa, tadi memang jika kita lihat ke dalam ini euforianya, keramaiannya dari penonton ini tidak kalah dengan match-match yang dilakukan oleh timnas senior dari Indonesia, dan gemuruh dari pemberian semangat supporter kepada para pemain juga tidak kalah dengan match yang dilakukan ketika
tim nasional senior ini bermain. Dan pemain muda andalan malam ini juga seperti terlihat turun ke lapangan. Ada Kadek Arel Priyatna yang dipercaya juga menjadi kapten pertempuran pada malam hari ini. Lalu juga di lini depan ini ada Jens Raven dan juga ada Ahmad Arjuna yang tentunya tidak akan terlewatkan untuk menjadi starting 11. Ada beberapa nama yang sebenarnya ini cukup tersorot seperti Muhammad Ferrari yang pada saat ini tidak mengisi starting 11 pemirsa, padahal kemarin di Piala Asia U23 ini terbukti Muhammad Ferrari ini sangat jitu performanya. Dan penting untuk Anda ketahui juga di mana match ini pemirsa, ini timnas Indonesia U23 saat ini sudah ada di peringkat pertama dari grup A di Piala AFF U23 yang menandakan bahwa sebenarnya timnas Indonesia hanya butuh skor seri pemirsa untuk bisa melaju kembali ke tahap selanjutnya, berbeda dengan lawannya yaitu timnas Malaysia yang wajib untuk menang pada malam hari ini jika ingin melanjutkan asanya atau langkahnya ke tahap berikutnya, karena timnas Indonesia ini sudah memimpin di klasemen atau peringkat pertama di grup A dengan 6 poin, sementara untuk Malaysia sendiri ini ada di peringkat kedua dengan 3 poin. Maka kemenangan dibutuhkan tentunya untuk Malaysia untuk bisa maju ke tahap selanjutnya, dan juga Indonesia harus berhati-hati, at least bisa seri untuk bisa mempertahankan atau juga melanjutkan langkah ke tahap selanjutnya. Dan pemirsa, timnas Indonesia juga kemarin sempat melakukan beberapa kali latihan di mana pelatih dari timnas Garuda Muda U23 ini Gerald Vandenberg menekankan tentang disiplin dan juga jangan sampai untuk bisa merendahkan lawan, dikarenakan ia ingin permainan pada malam hari ini untuk timnas Indonesia ini tetap rileks, tetap santai, tetapi agresif. Tentunya di babak kedua ini kita menunggu jebolan-jebolan gol dari timnas Indonesia ke gawang Malaysia tentunya pemirsa. Kembali ke studio. Nunggu ya gebrakan apa di babak kedua nantinya, tapi saya juga penasaran Syana, ini Anda sendiri sebagai rakyat Indonesia, berapa prediksi skor pada pertandingan malam ini? Tentunya untuk prediksi skor sendiri kita inginkan yang terbaik, tetapi memang tidak butuh menang. Kembali lagi saya informasikan bahwa Indonesia ini tidak butuh kemenangan untuk bisa melaju ke tahap selanjutnya dari Piala AFF ini, hanya butuh seri saja. Jadi kalaupun skornya ini 1-1 saja, ini timnas Indonesia sudah bisa kembali melanjutkan langkah ke tahap selanjutnya. Kita tidak perlu khawatir, the best score pokoknya berapapun itu, yang penting Indonesia bisa melaju ke tahap berikutnya. Bangga dengan timnas Indonesia. Terima kasih atas informasi Anda, Syana Dabayana menggambarkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lain pemirsa, sejumlah ojek online, taksi hingga kurir online melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 di kawasan Jalan Merdeka Selatan siang hari ini. Demonstrasi bertajuk Revolusi Ojol 217 ini sebagai tindak lanjut atas tuntutan 20 Mei lalu yang tak kunjung mendapat respon dari pemerintah. Aksi yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan driver ojek online masih berlangsung damai. Sejumlah pengemudi yang ikut berunjuk rasa berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek. Tuntutan utama aksi kali ini adalah penurunan tarif aplikator menjadi 10%. Sejumlah tuntutan lainnya yang juga diperjuangkan antara lain penerbitan payung hukum transportasi online, pengaturan tarif layanan makanan dan barang, audit investigatif aplikator, hingga penghapusan sistem level atau pengkotakan pengemudi. Selain turun ke jalan, aksi juga akan diikuti dengan pemadaman aplikasi secara massal di seluruh Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem yang dianggap sangat merugikan. 10% cukup bagi aplikator. Setuju apa? Setuju 10%. Mari kita menjalani. Ribuan pelaku dan pekerja wisata menggelar aksi demo tuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat.
Unjuk rasa digelar hari ini di depan kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Bandung. Selain itu, sejumlah pengemudi minibus juga memblokade Jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dan turut memprotes kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran bahwa sekolah di wilayah Jawa Barat dilarang membuat kegiatan piknik yang dikemas dengan kegiatan study tour. Hal tersebut membuat banyak pegiat dan pekerja wisata kehilangan pekerjaan, bahkan hingga merugi. Pemirsa, api melalap habis belasan rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dugaan penyebab kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas Damkar Tambora, Jakarta Barat mengerahkan 27 unit mobil pemadam kebakaran guna melokalisir api agar perambatan tidak semakin luas. Bersama warga, petugas damkar bahu-membahu memadamkan api. Akses yang sempit serta minimnya sumber air membuat petugas damkar sempat mengalami kendala saat proses pemadaman. Api yang berkorban diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga yang kemudian cepat menyambar ke bangunan lain. Benar memungkinkan perambatan. Jadi langsung berlanjut, kita luncurkan sampai saat ini di tahap ketiga yaitu 27 unit dengan kekuatan 135 anggota. Kesulitannya adalah ini aksesnya satu, keduanya sumber air sangat jauh yaitu di depan stasiun Duri. Pada peristiwa ini sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah akibat dilalap api. Asap hitam pekat masih mengepul dari bangunan yang terbakar. Warga sekitar juga tampak bergotong royong membantu petugas dalam proses pendinginan. Belum ada rincian resmi terkait total kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan. Keempat korban merupakan anak-anak yang meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar pada tragedi kebakaran Tebet yang terjadi Sabtu pagi lalu. Isak tagis mewarnai proses penyerahan 4 jenazah ada korban kebakaran tragis yang terjadi di kawasan Bukiduri, Tebet, Jakarta Selatan. Penyerahan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kerabat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. 4 korban yang berhasil teridentifikasi, yaitu Putri Lavina, perempuan berusia 11 tahun, Janisa Aisyah Radit, perempuan berusia 3 tahun, Nurul Askia, perempuan berusia 7 tahun, dan Azizah, perempuan berusia 3 tahun. Kepala Rumah Sakit Polri Kerabat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartodo, menjelaskan bahwa kondisi seluruh korban mengalami luka bakar 100%, sehingga proses identifikasi pun dilakukan berdasarkan pencocokan data gigi antara antemortem dari keluarga dan postmortem dari jenazah. Sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Juli 2025, telah menerima 4 kantong jenazah, kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sebanyak 4 orang. Para jenazah langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulan dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pagi ini.
Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi kemarin. Kobaran api itu pun menghanguskan 2 rumah dan 1 kontrakan. Dugaan sementara kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Syahda Yustiza Junaidi Ahmad, TV One, mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Basarnas Manado terus mencari 2 korban hilang dalam insiden kebakaran kapal KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pencarian menggunakan kapal KM Bima Sena dan kapal milik Angkatan Laut Tedung Selar. Dua kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk mencari 2 korban yang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran kapal pada Minggu siang. Kedua korban adalah Levi Alba dan Hamen. Hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Orang ini dilaporkan oleh keluarganya atas nama Levi Alba dan Hamen Langinang. Ya, kami menurunkan tim untuk mencari dan meng-cross-check di pulau-pulau terdekat yang ada di Likupang ini, karena terindikasi mereka mungkin ada di pulau-pulau tersebut. Dari data yang dirilis Basarnas, jumlah korban yang berhasil dievakuasi 571 penumpang, termasuk 14 ABK dan nakoda kapal. 3 diantaranya meninggal dunia, 57 orang luka ringan, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One, mengabarkan. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil mengalami kecelakaan di Jalan Tol Semarang, Solo. Mobil bernomor polisi AD 1309CZ yang dikendarainya meluncur kencang keluar jalur dan terjun hingga area persawahan yang berada 10 meter di bawah tol. Mobil sempat meluncur ke persawahan yang berada 10 meter di bawah jalan tol dan mengalami kerusakan parah. Saat ditemukan, 8 penumpang terjebak di dalam mobil. 2 di antara korban adalah anak-anak. 1 dari 8 penumpang diduga meninggal. Seluruh korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, inspeksi mendadak digelar di Lapas Kelas 1 Cipinang setelah terbongkarnya prostitusi online yang dikendalikan seorang narapidana. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar razia dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pemeriksaan dilakukan pada setiap kamar dalam blok hunian serta narapidana penghuninya. Hasilnya, petugas menemukan puluhan unit ponsel beserta aksesorinya. Pemeriksaan dilakukan setelah Polda Metro Jaya membongkar dugaan prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan salah satu napi berinisial AE berusia 40 tahun. Narapidana tersebut tidak jera meskipun sudah dipenjara atas kejahatan yang sama. Selain inspeksi mendadak, petugas juga memindahkan 16 narapidana ke Nusa Kambangan. Mereka adalah para napi bermasalah yang harus menjalani hukuman di Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan. Temuan saat itu yang ditemukan tentunya ada barang-barang yang memang perlu kita tindak lanjuti, dan pihak direktorat sudah langsung menindaklanjuti pada saat itu, memerintahkan kami untuk melaksanakan pemindahan ke penjara yang dalam hal ini high crash, yaitu di Nusa Kambangan.
Kalapas Kelas 1 Cipinang Wahid Wibowo juga menerangkan pihaknya menyerahkan dan mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap pelaku prostitusi online pada petugas kepolisian. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pelaku pencurian lampu proyek jalan tol dibekuk polisi. Pelaku tertangkap basah saat membawa barang curiannya dengan menumpangi truk trailer. Namun seorang pelaku lainnya berhasil kabur. Inilah Dede Amung, warga Lodan Raya yang ditangkap polisi di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin siang. Pelaku ditangkap patroli polisi saat membawa barang curian berupa lampu penerangan proyek jalan tol beserta tiangnya menuju penadah. Awalnya polisi mencurigai dua pemuda menggotong tiang lampu menaiki truk trailer. Satu pelaku mengaku telah mencuri lampu proyek jalan tol di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, satu pelaku kriminal lainnya berhasil melarikan diri. Rencana mau kamu bawa kemana arahnya? Itu saya ngikutin teman saya, katanya di Madura Timbangan. Ini ngambilnya di mana nih? Pluit, Pluit. Pluit mananya? Pluitnya di mana? Pak, di dekat proyek juga, Pak. Kata proyek juga situ, proyek Pluit ya? Di lampu merah TL Bintang, Mas, tepatnya saya melihat dia nih sama temennya satu orang lagi gotong lampu penerangan jalan ini nih. Nah, saya tanyakan, ini lampu dari mana? Nah, karena saya lihat dia mencurigakan gelagatnya, saya paksa dia turun dari trailer karena yang bersangkutan ini nompang trailer di antara kepala dan di badannya itu dia di tengah-tengahnya. Saya paksa turun, saya suruh turun, saya amankan, ternyata saya minta keterangan, dia mengakui habis melakukan tindak kejahatan yaitu pencurian. Kasus pencurian lampu proyek jalan tol ini kini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo hingga kini masih bergulir. Meski tersangka belum ada dan perkara naik ke tahap penyidikan, pihak Roy Suryo CS mendesak adanya gelar perkara khusus kembali. Pihak Roy Suryo CS tak tinggal diam setelah perkara tudingan atau fina ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Mereka mendatangi Polda untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada proses pelaporan Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinudin menilai gelar perkara yang dilakukan polisi hingga fase penyidikan merupakan tindakan kekeliruan. Hosinudin tetap ngotot pembuktian ijazah sarjana S1 Jokowi harusnya berada di ranah pengadilan, bukan kepolisian. Polda Metro Jaya melakukan tindakan repetisi kekeliruan yang dilakukan di Baris Mabes Polri, yakni apa? Melakukan gelar perkara secara sepihak, padahal perkara ini perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Juga perkara ini ada pihak-pihak yang menjadi terlapor, yakni klien kami, dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus di gelar perkara ya di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, bahkan pasal-pasalnya luar biasa. Sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi melapor terkait pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27A, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Kita ke kabar lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menanggapi tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang viral di media sosial. Presiden Prabowo menyebut aksi tersebut sebagai rekayasa dan didanai para koruptor. Presiden Prabowo juga mengungkap ada fenomena baru, yaitu serakahnomics. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Salah satu perhatian Presiden Prabowo yaitu aksi tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang sempat viral. Prabowo menyoroti ada pihak-pihak yang menghidupkan pesimisme.
Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Presiden Prabowo juga mengingatkan para koruptor jika tak jera melakukan aksi serakah. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan optimisme dengan banyaknya investasi asing yang berminat masuk ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kondisi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dirawat di RSPAD Jakarta terus membaik dan hari ini bisa dilakukan rawat jalan. Dokter Kepresidenan Albertus Budi Sulistia mengungkapkan, SBY dirawat karena kondisi mengalami kelelahan. Usai melakukan agenda acara selama 3 pekan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Malaysia. SBY juga mengalami dehidrasi. Kondisi SBY dalam 3 hari terus membaik dan hari Senin ini bisa mulai menjalani rawat jalan.
relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat. Sehingga pada saat proses istirahat itu tampak bahwa ada dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian juga kita lakukan tata laksana oleh tim dokter kepresidenan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Dan tim dokter yang merawat dari waktu ke waktu pada 3 hari perawatan pertama tampak perkembangan yang sangat signifikan membaik, sehingga dalam 3 hari terakhir ini kami maintenance perkembangan beliau, dan insya Allah hari ini beliau bisa pulang atau rawat jalan. Untuk ini adalah hari ke-6 ya, ke-6 masuk hari ke-7 untuk dirawat di Pavilion Kartika. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lain untuk Anda usai jeda berikut ini. Ribuan pegawai honorer berbagai profesi maupun lintas kementerian yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database BKN Indonesia melakukan aksinya unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Massa menuntut pemerintah untuk cepat mengangkat status mereka menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Teman-teman saya membacakan Senin pagi tadi, ribuan pegawai honorer lintas profesi dari Aliansi Honorer Non-Database Badan Kepegawaian Nasional BKN atau R4 menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Massa aksi yang datang dari berbagai daerah ini memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan. Aksi massa menuntut kepada pemerintah yakni Presiden Prabowo Subianto dan Kemenpan RB agar status mereka secepatnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Mereka mengancam akan bertahan jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah. Yang sangat kurang memadai, di mana kita dituntut kerja ekstra untuk bertanggung jawab menyelamatkan pengguna jalan kepada teman-teman honorer non-database dalam hati kami yang bisa mengakomodir seluruh kondisi Bapak Presiden. non-database BKN. Pegawai honorer R4 merupakan pegawai non-aparatur sipil negara yang tidak terdata dalam pangkalan data resmi Badan Kepegawaian Nasional. Mereka berasal dari berbagai profesi seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, hingga Pamdal. Unjuk rasa pegawai honorer ini dikawal ketat petugas kepolisian. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Sebuah tabung gas meledak di rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Senin pagi. Akibat ledakan tersebut, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar dan 2 bangunan rumah porak-poranda. Seorang ibu rumah tangga warga Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur Senin pagi tadi dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Pondok Kopi akibat mengalami luka bakar usai terjadinya ledakan tabung gas. Akibat ledakan tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut, bangunan rumah 2 lantai porak-poranda serta beberapa lainnya turut terdampak. Salah satu warga mengatakan sebelum terjadi ledakan sempat tercium aroma kebocoran gas. Naas, gas tersebut langsung meledak dan menghancurkan bangunan rumah berlantai 2. Diduga pemilik rumah tidak menyadari adanya kebocoran gas. Enggak, ada cuma suara ledakan cukup kencang banget gitu. Setelah kita lari keluar, kita kira ada apa, tahu-taunya udah terjadi hal seperti ini gitu. Terus ibu-ibunya teriak di dalam, bilang tolong. Taunya memang udah jadi kebakar seluruh tubuhnya. Rumah sumber ledakan tabung gas merupakan 4 unit kontrakan yang kini kondisinya hancur. Sementara ledakan juga mengakibatkan 3 bangunan lainnya terdampak.
Akibat insiden ini, seorang ibu rumah tangga berusia 80 tahun harus mengalami luka bakar dan kini mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih yang baru saja diresmikan akan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. Ada sekitar 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Peresmian Koperasi Desa Merah Putih secara simbolis dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa, mempercepat distribusi pangan dan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, ketua DPR, dan ribuan kepala desa dan juga pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo juga menyapa 103 titik koperasi desa dari berbagai wilayah di Indonesia melalui video telekonferensi. Kawan-kawan di Binjai, Tim TV One mengabarkan. Kawan-kawan di Holtekam, Jayapura. Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian bersama sejumlah asosiasi pengusaha menggelar rapat membahas kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian bersama sejumlah asosiasi pengusaha menggelar rapat membahas kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Rapat digelar untuk sosialisasi pembaruan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat, yaitu sebesar 19% untuk ekspor produk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan tarif tersebut lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Filipina, hingga Malaysia. Untuk itu, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas dagang yang memungkinkan produk nasional masuk ke Amerika tanpa bea masuk atau hampir 0%. Kerjasama tersebut diperkuat dengan rencana penandatanganan joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Selanjutnya, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Teknis dan Pelaku Usaha akan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi industri nasional agar dapat memanfaatkan peluang ekspor yang semakin terbuka. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kabar utama pada malam ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.